Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Sito di channel Thousand Story. Kali ini kita akan membahas film yang dibintangi oleh dua aktor kebanggaan Indonesia, yaitu Joy Taslim dan Yayan Ruhian. Film ini berjudul The Furious tahun 2025. Film ini akan menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang mencoba menyelamatkan anaknya dari sindikat penculikan dan perdagangan manusia. Namun hal itu tidaklah mudah karena dia juga harus berurusan dengan polisi korup dan psikopat yang sangat kejam. Apakah dia mampu menyelamatkan anaknya? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja mari kita mulai. Film ini akan berlatar di suatu tempat di Asia Tenggara di mana terdapat seorang jurnalis wanita yang bernama Matia yang sedang menyusup ke sebuah sarang sindikat perdagangan manusia. Matia mencoba menyelamatkan seorang anak yang entah siapa anak ini, namun aksinya segera diketahui oleh penjaga yang ada di sana sehingga terjadi adu jotos yang sangat menegangkan di antara mereka. Matia yang seorang diri pun harus dibuat babak belur oleh mereka yang berjumlah 4 orang. Sementara si anak yang diminta kabur duluan tiba-tiba dipanah oleh seorang petarung yang kita sebut saja sebagai medok yang datang bersama bosnya yang kita panggil saja sebagai bos muda. Matia yang mampu melawan para kroco, namun jika harus berhadapan dengan medok tentu saja dia akan dibuat meninggalkan dunia ini yang tak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Dan inilah The Furious. Sementara di tempat lain yang tidak jauh dari sana, kita akan diperlihatkan dengan pemeran utama kita yang bernama Wang. Perlu diketahui jika Wang ini adalah seorang tunawicara yang setiap harinya menggunakan bahasa isyarat. Wang ini memiliki background bela diri yang terlihat dia mempunyai alat yang entah apa namanya, yang sama dipakai oleh Ip Man. Buat teman-teman yang tahu nama alat ini, silahkan tulis di kolom komen. Wang hidup berdua saja bersama sang putri yang bernama Raini. Setiap harinya Wang bekerja serabutan sebagai tukang reparasi panggilan yang tentu saja penghasilannya hanya pas-pasan untuk biaya hidup. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Sementara di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan jagoan kita yang lain yang bernama Mavin. Mavin terlihat menemui seorang preman yang kita panggil saja sebagai si Kribo. Mavin menawarkan bisnis yang sangat menguntungkan. Entah bisnis apa yang mereka bicarakan, kita pura-pura tidak tahu saja dulu. Kemudian Mavin meminta si Kribo untuk mempertemukannya dengan bosnya. 30. Setelah dari tempat itu, Mavin menuju sebuah pen yang merupakan markasnya. Di sana terlihat sebuah foto yang memperlihatkan Mavin dengan seorang wanita yang tidak lain adalah Matia yang diperlihatkan di awal film tadi, yang merupakan istri dari Mavin. Di sana juga terlihat berbagai data analisa strategi yang telah Mavin rancang agar bisa masuk ke organisasi kriminal untuk mencari istrinya. Found your buyer out of Eastport. Kembali kepada Wang yang saat ini sedang berada di sebuah salon bersama putri sematawayangnya. Mereka sebenarnya sangat saling menyayangi, namun saat ini mereka sedang beradu argumen, di mana Raini yang masih anak-anak pun ngeyel dan tidak mau mendengarkan kata si ayah dan malah pergi dari sana. Setelah beberapa langkah dari tempat itu, Raini bertemu seorang anak yang kita panggil saja sebagai si bocil, terlihat kesakitan dan meminta tolong kepada Raini dan menuntunnya ke suatu tempat. Namun siapa sangka si bocil hanya pura-pura dan dia merupakan anggota dari sindikat penculikan anak yang membuat Raini dimasukkan ke dalam kantong plastik dan membawanya dengan sebuah truk. Wang yang menyadari ada yang tidak beres pun segera mencari Raini namun tidak menemukannya. Kemudian dia melihat truk yang mencurigakan dan mengejarnya dengan instingnya yang sangat tajam. Wang mampu mengetahui jika Raini ada di dalam truk itu. Kita memang tidak dijelaskan tentang siapa Wang di masa lalu, di mana dia mempunyai fisik yang sangat luar biasa dan juga kemampuan bela diri yang tidak kaleng-kaleng. Wang harus menghadapi si kerupuk dan temannya yang berbadan besar yang kita panggil saja si botak.
Setelah terjadi baku hantam yang sangat melelahkan yang membuat Wang terluka di bagian kepala hingga akhirnya Wang berhasil naik ke dalam truk dan berhasil menemukan Raini. Namun dua kampret si Kribo dan si Botak tidak membiarkan Wang membawa Raini begitu saja, karena jika dibiarkan maka filmnya akan cepat selesai. Pertarungan kembali dilanjutkan, namun kali ini Wang terlempar dari truk dan truk itu segera pergi. Dengan kekuatan fisik yang luar biasa, Wang mengejar truk itu dengan berlari sangat cepat. Namun apes bagi Wang yang lagi genting-gentingnya malah menginjak pecahan kaca. Mungkin jika saya yang menginjak pecahan kaca itu, saya tidak bisa berjalan. Namun tidak bagi Wang, karena dia akan menahan rasa sakit itu untuk menyelamatkan sang putri. Ujian kembali diberikan kepada Wang yang harus tertabrak mobil ketika di persimpangan jalan yang membuat truk itu kabur dengan membawa putri kesayangannya. Dengan kondisi badan yang babak belur dan penuh luka, Wang datang ke kantor polisi untuk meminta pertolongan. Di sana dia akan dibantu dengan polisi jujur yang kita panggil saja sebagai Juminten. Namun kemudian datanglah atasan mereka yang sangat menyebalkan dan bikin kita gregetan, yang kita panggil saja sebagai Inspektur Sukirman. Di mana Sukirman menjelaskan jika laporan polisi harus ada prosedurnya, harus bikin surat RT, harus fotokopi KTP, harus fotokopi BCS, dan urusan tetek bengek lainnya. Dan setelah semua itu terpenuhi, polisi baru bertindak setelah 24 jam. We come up with something, my guys will get a hold of you. We have procedures here. Lah, Anda nggak lihat Pak, saya babak belur seperti ini menghadapi penjahat-penjahat itu. Kenapa kondisi genting seperti ini harus pakai prosedur serumit itu? Keburu hilang dong anak saya. Itulah yang coba dijelaskan oleh Wang. Harap bersabar, kalian pasti belum pernah mendengar cerita seperti ini, karena hal tersebut tidak akan pernah terjadi di negara tercinta kita saat ini. We have procedures here. Merasa polisi itu tidak bisa diandalkan, Wang segera pergi dari sana, dan ternyata di sana juga ada poster anak hilang yang tidak ditangani oleh mereka, yang menandakan bahwa kantor polisi itu ada yang tidak beres. Setelah sampai di rumah, Wang segera membersihkan diri, mengobati luka, dan mencoba mengingat-ingat petunjuk apa yang bisa dia dapatkan. Hingga sampailah dia pada sebuah tempat tarung bebas yang berlogo Tiger. Yang ternyata Marvin juga ada di sana, yang sedang dibawa oleh si Kribo untuk menemui bosnya yang bernama Mr. Song. Marvin mempunyai rencana untuk masuk lebih dalam dengan mengajak Mr. Song untuk berbisnis. Man, that might know how to get me what I want. Thank you. Namun di luar sana, Wang yang melihat si Kribo pun segera menghajarnya, yang membuat kondisi menjadi kios, yang membuat rencana Marvin harus gagal dan juga ikut terlibat dalam pertarungan. Sementara di luar, Wang yang mencoba menangkap si Kribo untuk diinterogasi harus menghadapi penjaga yang ada di sana, namun mereka semua disikat habis oleh Wang. Disinilah pertama kali Wang bertemu dengan Marvin. Wang mengira Marvin adalah salah satu anggota mereka, yang membuat mereka harus berkelahi dulu untuk mengetes kemampuan masing-masing sekaligus berkenalan. Namun setelah melihat Wang membawa foto anaknya, Marvin segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan kini mereka akan bekerja sama untuk Wang menemukan anaknya dan Marvin menemukan istrinya. Perlu diketahui hingga sampai saat ini Marvin belum mengetahui jika istrinya telah meninggalkan dunia ini. You're looking for someone. So am I. Sementara di tempat lain, si Kribo yang dianggap gagal dan membuat kekacauan harus dihukum mati di depan anaknya, yaitu si Bocil. Dan ternyata si Bocil membantu penangkapan Raini pun juga terpaksa karena mendapat pengancaman. Si Bocil pun dijebloskan ke tempat penyekapan, yang di sana juga ada Raini dan beberapa anak dari korban penangkapan.
Sempat terjadi keributan antara Raini dan si bocil atas kejadian waktu itu, namun si bocil menjelaskan jika dia juga terpaksa melakukannya. 因为他们就会送你回家吗？你这个猪头，就为了这个替这帮人。 Sementara di tempat lain, Wang dan Marvin berhasil masuk ke sebuah gudang milik Mr. Song, di mana hal itu tidaklah mudah karena mereka harus menghadapi puluhan orang, dan inilah yang terjadi. Setelah menghadapi para kroco, mereka telah dihadang oleh Mr. Song yang menggunakan shotgun. Namun hal itu bukan masalah bagi mereka. Yang paling sulit adalah menghadapi Subota, di mana dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan kemampuan bela diri yang di atas rata-rata, dan membawa hammer yang sangat merepotkan. Setelah kejadian itu, si kampret Sukirman memberitai bos muda jika terjadi kekacauan yang dilakukan oleh Marvin dan Wang. Di sini kita mendapat jawaban kenapa Sukirman mencoba menghalangi Wang ketika laporan tadi, karena dia adalah polisi korup yang menerima aliran dana haram dari bisnis perdagangan manusia oleh bos muda. Sounds like that Chinese mute looking for his daughter. Karena kejadian tadi, bos muda segera meminta maaf kepada para investor dan berjanji akan segera menyelesaikan masalah tersebut. This fool is reckless. Kembali kepada Marvin dan Wang, mereka sedang menginterogasi Mr. Song dan didapatlah tempat penyekapan yang bernama Snake Pit. No one's getting out of it. What the fuck is the snake pit? Mr. Song yang telah membocorkan informasi pun mencoba kabur dari sana, namun dia segera dihadang oleh Mad Dog dan bos muda. Dan tentu saja mereka akan mengirim Mr. Song meninggalkan dunia yang hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Surat Al-Hadid ayat 20. Where you going, Mr. Song? Sementara di tempat penyekapan, Raini memimpin pelarian dengan melumpuhkan satu penjaga yang masuk. Mereka segera kabur dari sana, namun segera dihadang oleh para penjaga yang ada di sana. Di waktu yang sama, Marvin dan Wang telah sampai di tempat Snake Pit. Sebelum melakukan aksinya, Marvin menyiarkan dirinya secara live yang mengatakan jika dia sedang berada di tempat penculikan anak. Hal itu segera viral dan membuat banyak orang menuju tempat itu, dan juga polisi mulai bergerak ke sana. Look at this! Oh my god. Ketika Raini dalam kondisi terdesak, tiba-tiba Wong dan Marvin sudah ada di sana dan menghajar mereka semua. Setelah pertarungan sengit, Raini berhasil diselamatkan. Misi Wang pun berhasil, namun Marvin belum juga menemukan istrinya, sehingga dia meminta Wang dan Raini untuk segera pergi. Sementara Marvin akan terus melanjutkan pencarian dan juga menyelamatkan anak-anak lain yang masih ada di sana seorang diri. I'll stay. Your job is done here, man. It's not. Sementara di luar tempat itu telah dikerumuni oleh warga yang ada di sana yang terpanggil oleh live dari Marvin tadi. Begitu juga para polisi juga sudah sampai di sana. Where are they? Sementara Juminten segera menginstruksikan untuk menyergap tempat itu dan menangkap para penjahat. Namun lagi-lagi dan selalu saja si kampret Sukirman menghalangi apapun usaha untuk mendekati sindikat tersebut, yang tentu saja jika dibiarkan akan menghambat pemasukan dari Sukirman. There's video of children being held here. What the hell are you doing? Stand down! Wang dan Raini sudah sampai di luar, namun mereka segera melihat puluhan preman yang menuju tempat Marvin, yang hal itu membuat Wang dan Raini berubah pikiran dan kembali ke tempat itu dengan menggunakan motor hasil pengadaan MBG. Mereka segera membebaskan anak-anak yang lain. Raini dan si bocil memimpin pelarian menuju atas gedung, sementara Marvin dan Wang akan menghadang para preman yang entah berapa banyak jumlahnya.
Anak-anak sudah sampai di atas gedung dan akan kabur menggunakan kain yang disambung-sambung. Di sini saya dibuat gregetan oleh si bocil yang dengan sok-sokan memegang kain yang mereka gunakan untuk turun. Lah padahal jika kamu bisa mengikat kain sebanyak itu, kenapa kamu nggak mengikat kain di tiang dan ikut mereka untuk turun bersama yang lainnya? Sementara di bawah banyak warga yang melihat kejadian itu dan ingin membantu, tetapi selalu saja dihalang-halangi oleh si korup Sukirman. Sampai suatu ketika, ada seorang polisi muda yang sudah muak dengan kepemimpinan dari Sukirman dan melawannya. Kemudian Juminten segera mengambil alih kepemimpinan dan masuk ke tempat itu. Mampus lo Sukirman. I'm ordering you behind you! Sementara di dalam gedung terlihat Wang dan Marvin sangat terdesak menghadapi banyaknya serangan musuh yang tiada habisnya. Untungnya Juminten dan pasukannya segera datang dan menolong mereka. Sementara di luar, para anak juga berhasil diselamatkan dan dibantu oleh warga yang ada di sana. Jika biasanya film lain ketika polisi sudah turun tangan, maka filmnya akan berakhir. Namun tidak untuk film yang satu ini. Setelah kekacauan yang menggagalkan bisnis bos muda, dia mencoba meminta maaf kepada para investor, termasuk si korup Sukirman juga ada di sana. Mereka menyalahkan si bos muda yang dianggap tidak becus dalam mengelola bisnis ini. Now, we are left to clean up your mess! Namun siapa sangka bos muda ternyata seorang psikopat yang sangat kejam, di mana dia segera membantai semua orang yang ada di sana karena sudah muak selalu disalahkan atas semua kekacauan ini. Ketika lagi kios-kiosnya, sang istri yang sedang hamil pun tiba-tiba datang dari belakang yang menyebabkan dia tertusuk oleh bos muda yang meninggalkan dunia ini yang hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Di sini saya kembali dibuat gregetan dengan kebodohan si istri. Sudah tahu di sana banyak orang saling bunuh-bunuhan, sedang hamil pula, malah ikut-ikutan nimbrung. Kan kamu bisa panggil dari jauh suami kamu, Mas, sudah jangan berkelahi. Mas ingat cicilan belum lunas, kan gitu bisa. Ngapain datang ke tempat itu langsung? Sementara di kantor polisi, para anak korban penculikan berhasil dipertemukan dengan orang tua mereka masing-masing. Si Bocil dan Raini akan berada di sana karena Wang dan Marvin harus ditahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Find somewhere safe, raise our own family. Sementara di tempat lain, si botak ternyata masih hidup. Dia sangat sedih melihat Mr. Song yang tewas mengenaskan di sana, yang sudah dianggap sebagai ayah sendiri. Dan dia tahu siapa pelakunya dan akan menuntut balas atas kejadian ini. Kembali ke kantor polisi, ketika hari sudah larut malam, bos muda dan Medok mendatangi kantor polisi untuk menghabisi Marvin dan Wang karena telah menghancurkan bisnisnya. Dengan sangat brutal, para polisi Kroco pun dihabisi dengan sangat mudah oleh Medok. Bahkan Juminten yang memimpin polisi di sana pun juga disikat oleh mereka. Wang dan Marvin yang merasakan ada yang tidak beres segera keluar dari tahanan dan segera membawa Raini dan si Bocil. Tapi mereka segera dihadang oleh Medok dan bos muda. Kemudian pertarungan yang sangat sengit di antara mereka pun tidak bisa terhindarkan lagi, di mana dua orang ini sangat merepotkan. Kalau untuk Medok saya bisa maklum, tapi untuk bos muda ini di luar dugaan. Ternyata bos muda pun juga sangat merepotkan. Mereka memiliki kemampuan bela diri dan ketahanan fisik yang luar biasa, yang membuat Wang dan Marvin harus terkena jotos beberapa kali. Ketika lagi sengit-sengitnya pertarungan, tiba-tiba si botak sampai di sana dan ikut bertarung yang membuat pertarungan menjadi random. Dan inilah yang terjadi.
Muffin dan Medok terlempar ke bawah dan melakukan pertarungan 1 lawan 1 yang membuat Muffin terluka cukup parah karena Medok menggunakan senjata tajam. Hingga pada suatu saat Muffin melihat cincin Mattia ada pada Medok. Mengetahui istrinya telah dibunuh oleh Medok, Muffin pun bertarung habis-habisan hingga dia tertusuk di bagian perut. Namun Muffin berhasil menggigit urat nadi di leher Medok dan mereka pun harus meninggalkan dunia yang fana ini bersama-sama. Sementara di tempat lain, bos muda juga berhasil mengalahkan si botak dan kini pertarungan tinggal 1 lawan 1 antara bos muda melawan Wang. Dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada, mereka kembali bertarung dengan sangat sengit. Namun karena Wang adalah pemeran utama, maka dia berhasil menghajar bos muda hingga dia tewas saat itu juga. Setelah kejadian itu, mereka menjalani kehidupan yang lebih damai. Ternyata Juminten masih selamat, sementara si bocil kemungkinan akan ikut bersama Rainy dan Wang, dan film pun berakhir. If you're brave enough to change yourself, Mungkin film ini bukan dari kisah nyata, namun kasus penculikan memang benar adanya, tidak hanya di luar negeri, tapi di negara kita tercinta ini juga ada. Ada banyak berita yang memberitakan kasus seperti ini. Maka dari itu, buat teman-teman yang sudah mempunyai anak, harap dijaga baik-baik, karena kita tidak mempunyai kemampuan seperti Wang, apalagi kita juga harus berurusan dengan bapak-bapak polisi yang bekerja dengan alur kerja dan prosedur yang sangat baik dan terstruktur.